Itu ya kita kan masing-masing bagi pengalaman pribadi nih. Pengalaman pribadi ada debitur waktu saya kerja di bank kabur gitu. Saya malah nggak kepikiran gebetan bisa kabur. Ya kan gebetan suka deket, nanti kalau udah sayang malah kabur gitu. Welcome back to my YouTube channel. Semua bisa terjadi gara-gara Gara. Oke, sekarang kita masih ada di Gara Tanya-Tanya edisi Jika Kamu Menjadi. Nah, jika kamu menjadi apa nih? Kita akan kedatangan seorang narasumber yang hebat banget, gokil banget. Beliau adalah, pokoknya multi talent lah, luar biasa. Nah, kita akan langsung panggil ini dia narasumbernya. Oke, ini dia Mas Adit. Beliau adalah seorang legal officer yang sekarang menyambi juga sebagai dancer dan juga sebagai seleb-top. Nah, ini dia, buat yang belum tahu, ini dia cuplikan Mas Adit. For years I've roamed these empty halls. Why have a ballroom with no balls? Finally they're opening up the gates. Ini kan pasti mahal harganya. Kebetulan ya. Nggak sayang dibeli tapi cuma buat dipajang aja. Kepuasan tuh nggak bisa ternilai harganya. Jadi kalau untuk harga itu nggak masalah buat selama kita suka dan selama kita positif dan tidak merugikan orang lain. Oke, gimana nih Mas Adit rasanya bisa melakukan banyak hal menjadi seorang diri Mas Adit sekarang? Sudah legal officer, terus kemudian jago dance juga, kemudian sekarang alhamdulillah jadi seleb-top juga gitu ya. Gimana tuh Mas Adit? Sebenarnya saya tidak melakukan banyak hal sih ya. Saya melakukannya one thing at a time. Jadi sehari-hari mungkin seperti tahu saya kerja di salah satu lembaga negara di Indonesia, di Departemen Hukum Bisnis di salah satu lembaga negara tersebut di divisi hukumnya. Jadi mungkin untuk sharing sedikit ya, job desk saya itu pasti kan urusannya tentang legal, tentang tentang hal-hal yang berbau hukum lah, legal opinion, analisa yuridis, review perjanjian, review agreement sebagai dan semacamnya seperti itu. Nah, pastinya di situ kan kita harus punya bekal ya untuk bisa menjadi di posisi itu. Ya, ini dengan latar belakang saya, dulu saya kuliah di Fakultas Hukum. Kalau boleh saya sebut di Fakultas Hukum Unpad. Boleh. Fakultas Hukum Unpad, saya masuk tahun 97, berarti udah sedikit agak lama ya. 97, tapi mukanya masih borosan punya tuh. Borosan muka. Enggak lah, sama-sama aja. Memang udah agak lama itu ya. Nah, saya di situ ambil jurusan hukum ekonomi ya, kan itu ada beberapa program kekhususan. Lalu saya dari situ bekerja awalnya kerja di bank dulu sebagai legal officer, beberapa kali pindah bank sampai akhirnya di hijack nih di lembaga negara yang sekarang ini. Jadi memang sekarang saya kerjanya untuk pemerintah dan untuk memajukan perekonomian negara pastinya. Nah, di situ. Tapi seperti salah itu BUMN. Nah, kalau misalnya itu berarti keseharian saya memang yang seperti saya sharing tadi ya, hal-hal yang sangat serius karena saya harus tangani secara serius dan juga lakukan secara teliti dalam melakukan pekerjaan saya sehari-hari. Nah, tapi di situ juga pasti tentunya saya perlu sedikit adjustment untuk hobi saya, untuk my pleasure juga gitu ya. Boleh saya juga mungkin hobi saya ya? Boleh. Hobi saya sebenarnya nggak terlalu banyak dan nggak ini seperti dibilang tadi. Memang saya suka dance, tapi saya bukan dancer. Saya cuma seseorang yang enjoy untuk melakukan dance. Jadi saya bukan dancer profesional yang memang dibayar untuk melakukan dance, atau orang yang memang punya background dancer seperti kalau saya background hukum, karena awalnya saya kuliah dulu kan di Fakultas Hukum. Tapi kalau dancer mungkin saya pernah ikut kelas, tapi untuk kelas yang intensif atau kelas yang formalnya sih enggak, karena kalau itu nggak enak sama teman-teman dancer betulan yang memang sudah latar belakangnya dancer juga mengabdikan hidupnya untuk seni gitu kan. Kalau saya nggak, ini cuma untuk senang-senang aja. Terus saya juga suka koleksi benda-benda Disney karena saya dari dulu memang suka sama Disney juga. Dan saya juga suka mungkin sama Gara juga suka itu untuk
vacation. Oh, traveling. Istanbul, Turki. Karena itu apa untuk nge-recharge stres traveling kita lagi ya, biar nggak terlalu stress release gitu. Jadi stres kita dikurangi gitu. Nah dari situ, dari hobi-hobi saya yang seperti saya bilang tadi gitu, itu kita harus nemuin cara buat menyalurkannya. Syukur-syukur semuanya bisa jalan. Seperti gini lah awalnya. Saya suka koleksi Disney. Agak jarang ya di sini koleksi Disney yang avid Disney enthusiast gitu. Jadi saya pernah beberapa kali kan terundang juga di beberapa acara TV dan acara di YouTube, beberapa YouTuber juga saya pernah. Tapi topiknya waktu itu tentang koleksi Disney. Itu mungkin saya sudah koleksi, untuk singkat cerita saya koleksi sudah memang dari kecil sampai sekarang dan masih ada dan masih terdisplay terpampangnya tadi rumah saya. Nah dari situ biasanya kalau saya terundang ke acara-acara itu kadang-kadang memang saya suka diminta untuk melakukan sedikit performance gitu. Akhirnya ya beberapa, walaupun ini nggak bagus juga, kadang-kadang saya suka dance juga. Jadi dance-nya kadang-kadang tema Disney juga. Dari situ dari temanya tema Disney juga. Dan dari tema Disney itu kadang-kadang juga ada recital yang tema Disney juga gitu kan makanya saya perannya mostly si pangeran gitu kan. Kayak dulu pernah Prince Philip dari Aurora Sleeping Beauty, terus ada Flynn Rider dari Tangled Rapunzel, terus ada yang agak anak-anak dulu itu pernah jadi Peter Pan juga dulu untuk waktu acara recital Peter Pan gitu. Nah terus dari situ juga itu yang bikin kita tuh feeling happy, karena saya aslinya kan harus being serious at the office everyday untuk kehidupan keseharian saya. Tapi kalau di panggung itu kita bisa narik, kita bisa menghibur orang dengan menampilkan karya dan kita berperan sebagai orang lain. Nah ngomong peran orang lain, saya memang menikmati juga emang enjoying untuk memerankan orang lain yang bukan saya. Nah di situ juga saya bisa menyalurkan hobi antara lain di bidang modeling, di mana saya misalnya jadi tokoh-tokoh yang sebenarnya bukan saya gitu, seperti misalnya groupies atau mungkin biasanya orang-orang yang lebih muda dari saya sih. Jadi di situ, atau misalnya anak-anak yang lagi hangout gitu kan, menurut saya nggak terlalu suka hangout gitu kan. Terus jadi pegawai front office di bank-bank yang terkemuka gitu kan, atau malah yang pakai produk-produk men's grooming gitu juga, itu juga ada juga kan. Saya nggak pernah pakai itu ya. Ini ada agak sedikit pembocoran secret di sini. Gak apa-apa, cuma di channel ini loh. Itu terus ya itu juga saya juga senang gitu kan. Jadi itu salah satu hobi. Dan yang terakhir itu yang hobi yang kita sharing hobi sama itu traveling. Nah kadang-kadang itu juga bisa connect karena saya juga sangat suka traveling, yang pasti ke Disneyland ya. Hong Kong, Jepang, Paris, sama di satu lagi di Shanghai. Udah, Paris udah beberapa kali. Yang belum di Amerika. Disney World sama Disneyland Anaheim saya belum pernah. Nah, dari traveling itu juga kadang-kadang selain traveling buat pleasure seperti itu, kadang-kadang traveling juga yang benar-benar double itu dengan saya berperan sebagai tokoh Disney juga gitu untuk keliling di beberapa kota di Indonesia gitu. Atau enggak ya cuma mungkin sekitar dari gedung mana ke gedung mana gitu. Itu juga hal-hal yang bisa bikin saya happy gitu kan. Ya di satu sisi memang seharian dalam 5 hari seminggu, terus apalagi mungkin berapa sih kita kerja itu 8 jam atau 9 jam per hari gitu kan, berkutat dengan hal-hal yang berbau hukum yang akhirnya memberikan income buat saya. Nah dari situ saya bisa di weekend atau misalnya kalau ada waktu kadang-kadang bisa cuti, toh kita punya jadwal cuti yang lebih baik kita pakai ya untuk kesehatan mental kita sendiri. Ya, bener. Oke Mas Adit, kan ini banyak banget ternyata aktivitas yang bahkan yang belum aku sebutin tadi udah disebutin sama Mas Adit. Nah kita fokus coba bedah satu-satu ya Mas Adit ya. Ini kita bahas ke legal officer-nya dulu. Oke, silakan. Nah kira-kira nih buat teman-teman yang pengen jadi seorang legal officer, kira-kira karakter yang dibutuhkan tuh apa sih Mas? Atau behavior apa yang kira-kira cocok untuk teman-teman? Oh ini cocok nih sebagai legal officer. Oke, saya bikin gambar aja karena saya juga tidak merasa sebagai legal officer yang ideal atau gimana. Cuma yang namanya legal officer itu kan berarti kita harus bedakan antara legal officer atau lawyer ya yang belajar legal di perusahaan atau dimanapun pasti itu adalah sebagai filter yang jagain perusahaan yang bersangkutan dari sisi hukum. Jadi mau nggak mau harus punya interest. Pertama itu kita harus punya interest dulu. Mungkin kita smart, mungkin kita bisa, tapi harus punya interest dulu di bidang hukum. Nah kalau memang teman-teman nih interest nih di bidang hukum, nah dari situ udah tahu nih holistiknya itu hukum. Di situ ada program-program kekhususan. Hukum tuh luas banget. Ada hukum internasional, ada hukum pidana, ada hukum perdata. Perdata pun ada hukum keluarga dan waris, ada hukum ekonomi, yang perbankan, jaminan kayak gitu kan. Terus ada hukum lingkungan, ada hukum tata negara. Nah, kalau memang interest di hukum nih,
cari deh ininya interestnya, cari minat yang paling itu dari beberapa program kekhususan itu, cari program kekhususan yang mana yang paling diminati. Nah, kalau untuk legal biasanya itu dari hukum ekonomi. Kalau untuk di legal, ini based on my experience ya, itu coba diperkuat di hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu nanti terbagi lagi. Kuatin hukum perusahaan, bedain mana apa aturan mengenai, kan hukum perusahaan itu ada kita ada jenis-jenis perusahaan itu ada beberapa jenis badan hukum ya. Ada perorang, ada subjek hukum lah ya. Ada perorangan, bisa kan? Ada CV, firma, koperasi, yayasan, sama PT, perseroan terbatas di Indonesia. Terus kalau dari situ juga kuasanya juga mengenai hukum ekonomi, seperti hukum dagang juga kan, surat berharga pasar modal, pokoknya hal-hal baru ekonomi. Dan kalau misalnya niat di bank yang lebih ini sih yang lebih interesting menurut saya, itu di bank. Jadi kuasanya hukum perbankan, kayak apa? Ada lagi tuh, beda lagi Mas. Iya, beda-beda lagi. Ini saya bikin general aja, saya nggak akan terlalu teknis atau gimana. Cuma ini kan surface-nya aja, hukum perbankan itu kan pasti melakukan transaksi sehari-hari dalam bank itu kan kita juga kan nggak mungkin disepas begitu aja. Pasti ada peraturan yang mengatur, ada undang-undang yang mengatur, ada yang membuat kita sebagai nasabah merasa aman, ada yang membuat bank sebagai yang menyimpan uang atau yang meminjamkan uang pada debitur merasa aman. Itu ada yang sama, pasti hukum jaminan. Kalau kita minjem uang pasti nggak mungkin dong dipinjamkan gitu saja. Ada yang namanya jaminan. Jaminannya bisa apa ya? Itu nanti ada bisa tanah, bisa barang bergerak, bisa uang, gadai gitu kan, atau ya jaminan perorangan atau segala macam. Itu lebih dalam. Cuma maksudnya yang harus itu pertama dari interest kita, terus makanya saya arahkan tuh interest dulu kita kemana. Nanti begitu ketahuan interestnya ternyata adalah hukum ekonomi, di mana sub-sub babnya tadi saya udah jelaskan. Kalau punya ketertarikan, punya minat di hal-hal seperti itu, nah itu cocok banget nih untuk apa? Untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, antara lain ya seperti misalnya itu untuk ke dunia kerja pastinya ya. Kalau teman-teman yang masih kuliah atau gimana pasti kan, duh kok gua Kodikung kerjanya apa nih gitu kan. Nggak selalu legal bisa nanti kalau bisa itu mau jadi praktisi hukum bisa, tapi bekalnya kuat dulu. Bekalnya yang pertama ya pasti tadi minat, kalau udah minat baru knowledge. Dan di samping itu juga kita harus punya, dalam melakukan pekerjaan kita harus punya skill. Oke, kompetensi ya. Kalau untuk fresh graduate itu mungkin take some time lah ya, jadi perlu banyak latihan. Ya sama kayak Nari, nggak mungkin tiba-tiba langsung jago juga kan. Nah ini kayak gini-gini perlu jam terbang, perlu pengalaman. Tenang aja, mungkin yang biasanya berat ini untuk mempertajam skill, karena di sini kita bisa. Biasanya perusahaan ngasih ini kayak apa? Training ya. Training, internal training, ya development gitu, ada internal training, ada eksternal juga, ada yang biar kompetensi kita juga lebih itu diasah di situ. Nah, skill-skill apa aja nih yang biasanya itu? Nah, kalau tadi kan udah ini ya, kira-kira gimana? Nah, kalau suka dukanya nih, Mas, suka dukanya jadi legal drafting itu kan apa sih buat teman-teman biar tahu bahwa legal drafting tuh ya punya risiko loh, risikonya tuh dukanya ini, sukanya apa juga gitu. Oke. Sukanya, legal itu dinamis. Kita selalu dalam legal itu dalam hukum maksudnya, dalam ilmu hukum itu selalu berkembang. Hukum itu selalu ada hukum, ada aturan baru yang harus dipelajari. Ada fenomena baru yang akhirnya kita harus adjust. Jadi kita tuh nggak akan mungkin, saya tidak mendiskreditkan pekerjaan lainnya itu. Mungkin ada pekerjaan lain yang mungkin menurut kita monoton, mau sampai kapanpun akan selalu seperti itu. Kalau ini enggak, kita mungkin saya bilang ya antara legal drafting atau legal reviewing atau analyzing atau bikin legal opinion, itu kita harus tetap enhance dengan mengetahui current situation, current issues. Terus kita hal-hal yang dipelajari pun terus banyak gitu ya. Akibatnya saya nggak bilang saya sih, maksudnya biasa teman-teman legal bisa makin pintar gitu loh. Jadi nggak stuck ilmunya di situ aja, karena dia harus terus mengenhance dirinya, kalau enggak dia akan ketinggalan. Itu kan positif ya. Menurut saya sih, kalau seseorang yang asalnya bisa pengetahuannya 80 terus ke 90 sampai 100 sampai lebih dari 100 110, jadi lebih banyak pengetahuan, itu hal yang baik buat saya. Terus kalau menurut saya lagi, hal yang kalau untuk saya pribadi, kenapa saya itu, karena saya merasa saya bukan master di sini, cuma saya sengaja menguasai, jadi saya mengerjakan hal yang memang saya bisa gitu. Nah, karena nggak sih menurut teman-teman, menurut Gara gitu, kita kuliah di satu bidang, kita ada di satu ilmu gitu ya, terus kepake di kerja. Itu tidak terjadi pada saya.
tidak terjadi pada beberapa orang ya. Itu kalau saya. Biasanya kalau di hukum itu udah kelihatan gitu, nggak jarang orang hukum akhirnya Lari ke yang ke yang lain karena hukum itu lebih spesifikasi. Orang lain nggak bisa masuk ke hukum, tapi hukum bisa kemana-mana. Itu juga satu advantage buat di hukum bisa jadi marketing, hukum bisa jadi risk. Divisi risk itu yang apa? HR juga bisa. HR pastinya kan untuk ini bisa. Terus pengadaan segala macam itu bisa. Nah itu more advantages di bidang hukum. Oke Mas, kalau dukanya sendiri tadi kan kita udah ngomongin sukanya nih Mas. Kayak dukanya ya, bukan berarti duka yang negatif ya, tapi namanya pekerjaan pasti ada sisi challenge. Pasti ada challenge-nya juga. Nah di sini pasti lebih ke teknis kalau kita. Standar untuk semua itu kalau kerjaan lagi banyak dan deadline-nya mepet, itu pasti ada di hampir di setiap pekerjaan seperti itu. Gak suka gelai. Cuma kan kalau hukum tahu sendiri, apa? Misalnya signing besok, udah dijadwalin besok, udah bikin seremoni besok, tapi draftnya masih belum matang. Kita harus masih back and forth sama pihak counterpartnya lah ya. Ya itu berarti memakan consuming energi lah, energi dari emosi, dari segala macam gitu. Itu pastinya. Atau kalau misalnya dari beberapa ini tiba-tiba ada produk gitu, resiko produk yang kitanya juga kayak ada culture shock atau culture gap dari produk tersebut. Produk itu di launching, kitanya belum siap, tiba-tiba peminatnya banyak dalam waktu sebentar. Misal di bank nasabah udah banyak tuh di luar, udah ada berapa puluh nasabah ngantri, dan kita tuh harus melakukan pengikatan kredit atau pengikatan jaminan untuk masing-masing nasabah seperti itu. Kan udah itu harus langsung cair hari itu karena produk ini dijamin pemerintah dan sebagainya. Itu kan lumayan gitu, itu udah melatih skill kita dalam melakukan legal drafting dan legal reviewing. Kita melatih skill kita untuk ketemu sama orang, menjelaskan bahwa mereka itu membutuhkan kesabaran dalam untuk penyelesaian transaksi tersebut gitu, yang kayak gitu-gitu. Terus dukanya lagi ya kalau misalnya di bank atau itu counterpart yang namanya kalau di legal counterpart yang bilanglah debitur yang nakal. One prestasi, dia one prestasi, dia nggak bisa bayar. One prestasi macam-macam. Kurang ajar loh. Ya Allah, ngadi-ngadi. Ada yang memang karena usahanya, ya apalagi di zaman sekarang ya lagi COVID, mau wabah begini, lagi pandemi ini, banyak yang usahanya mungkin kurang berhasil ya. Jadi akhirnya tutup dan dia nggak punya repayment capacity untuk membayar ke kreditur. Ya itu kita juga banyak yang kita tidak bisa lakukan apa-apa gitu ya. Untuk restrukturisasi juga agak susah, untuk restruktur atau reschedule atau untuk melakukan penyelamatan. Berarti debitur itu juga ada yang kabur ya Mas ya? Ada. Aku pikir yang kabur itu cuma gebetan. Itu ya, kita masing-masing bagi pengalaman pribadi nih. Pengalaman pribadi ada debitur waktu saya kerja di bank kabur gitu. Saya malah nggak kepikiran gebetan bisa kabur. Ya kan gebetan suka deket, nanti kalau udah sayang malah kabur gitu. Iya betul. Di TikTok gitu. Oh iya, siapa ya kayak gitu. Tapi Mas, ini kan banyak banget yang paradigma bahwa seorang yang memegang hukum ya, entah itu dia menjadi pengacara atau hakim ataupun bekerja di sebuah perusahaan gitu, bahwa seorang yang kuliah jurusan hukum itu harus hafal peraturan. Enggak juga kan ya sebenarnya? 100% itu salah ya. 100% bagus kalau ada yang bisa. Oh iya, oke. Saya suka jempol. Tapi saya bisa surprise, saya nggak hafal semua peraturan. Karena peraturan saya udah bilang kan ada banyak banget, dan satu aja bisa setebal-tebal ini, dan itu bisa diperbarui. Iya, dan diperbarui udah hafal soalnya diganti. Iya, benar. Jadi maksudnya itu adalah aku pengen tekenin bahwa seorang yang ngambil jurusan hukum itu nggak harus 100% hafal mati gitu ya. Enggak, bukan di situ. Nggak harus kan gitu. Tapi kalau bisa ya. Iya, harus tahu celah-celahnya. Seenggaknya tahu dulu mengenai apa yang terjadi. Seperti misalnya kita undang-undang perdata, pasal-pasal apa yang penting, pasal-pasal apa yang bisa dipakai gitu. Nggak usah hafal ribuan pasalnya itu, tapi ada pasal-pasal yang sangat sering dalam kehidupan sehari-hari. Biasa banget ya, kita dapat banyak pengetahuan nih dari Mas Adit. Nah, Mas Adit, kita cukup bahas legal officer, sekarang kita move ke passion Mas Adit yang juga sebagai sumber pundi-pundi atau sumber cuan-cuan gitu ya, ke dance nih Mas Adit. Nah, kan kita tahu sendiri ya bahwa dance itu juga cenderung dianggap sebelah mata ya, mungkin ya kalau dalam hal mencari pundi-pundi gitu. Kenapa tuh Mas Adit memutuskan untuk salah satu sumber penghasilan Mas Adit itu adalah dari dance? Selain passion ya, selain passion juga. Sebenarnya balik lagi itu karena to be able to do what I'm
actually good at gitu. Saya nggak bilang saya bagus sih, cuma kan yang saya bisa lakukan gitu. Karena tiap sebagai kita tahu untuk melakukan satu karya, kalau boleh dibilang karya ya, kan karya itu ada karya seni, ada karya seni lukis, seni gambar, seni musik, seni suara, ada yang menyanyi, ada juga seni tari. Nah, di bidang-bidang lain saya tidak terlalu interest dan tidak terlalu bisa, tidak punya bakat di situ gitu. Seenggaknya kalau di dance itu saya masih bisa ngikutin lah, dan dari situ timbul keinginan untuk berkembang. Pastinya emang jatuhnya pasti passion juga. Dari yang dulu saya nggak bisa misalnya, itu akhirnya saya belajar ambil kelas untuk namanya dance juga kan sih banyak ya. Dance ini untuk yang dance klasik itu namanya ada balet ya. Balet itu mungkin bisa kayak bersih buat cewek, sebenarnya enggak. Balet itu bisa buat cewek buat cowok. Bahkan balet itu aku tahunya balet itu malah tercipta karena penarinya cowok loh mas. Iya, itu apa? Karena yang lebih itu biasanya cowok sih. Saya lulus jalan balet juga, saya masih nggak gitu ini sih, nggak gitu. Itu aku ketahu karena ada kuis waktu itu mas. Oh. Jadi iya, jadi kuis-kuis di TV itu bilang kalau bahwa tarian balet itu diawali karena penarinya semua cowok gitu. Terus jawabannya benar, terus benar. Jadi kayak alam malah baru tahu ya, juga gitu. karena itu kan dance klasik yang bener pakem, bener-bener susah, bener-bener ini. Nah, itu roots dari segala jenis tari gitu. Dari dia itu berkembang ke kontemporer. Tadi ada hip hop, dari hip hop juga nanti ada waacking, ada locking, ada tapping, segala macam banyak lah. Nah, dari asal yang nggak ngerti gitu udah kita kayak tadi kayak namanya hukum juga pasti ada cabang-cabangnya segala macam gitu kan. Jadi kita bisa lebih tahu dari mulai teori sampai akhirnya praktek. Nah, udah itu kalau kita ngelakuin dance itu happy aja gitu ya nggak sih? Ada orang yang nyanyi happy kan? Happy buat sendiri karena dia bisa express themselves gitu kan. Terus happy ketika para audience kehibur, senang apa karena nyanyi, ada orang kan ya nggak sih nyanyi, orang kagum, kehibur, senang gitu. Sama dengan dance kita bisa happy juga. Clap along if you feel like a room without a roof. Kita happy bisa express ourselves dengan beberapa macam genre tarian, misalnya ada balet, kontemporer atau hip hop segala macam. Terus si audience juga ikut berasa happy juga. Kelihatan kalau lagi nari, kalau lagi nyanyi ya, kita untuk sedikit perbandingan antara nyanyi sama nari. Kalau nyanyi kita nyanyi, audience sing along. Yes. Senang nggak? Senang Kan? Walaupun mereka nggak hafal, tapi mereka berasa paling oke kan? Ya. Sama dengan dance. Kita dance sudah segala macam, pasti mereka nggak tahu koreonya dong. Kecuali sekarang K-pop semua udah hafal, sedunia udah hafal. Kadang-kadang jagoan penonton daripada Blackpink, BTS, Blackpink in your area gitu. Kadang-kadang penontonnya lebih jago, lebih bagusan yang ada di penonton daripada yang ada di panggung. Cuma itu perasaan tersendiri gitu itu bisa apa? Bisa stimulate our happiness, bisa stimulate energi positif kita gitu loh untuk melakukan kegiatan lainnya yang dalam hal ini kalau misalnya saya sendiri ya saya kan sebagai legal udah nari, jadi pas sudah legal tuh kita misalnya saya ada show hari Minggu di Happy, Senin kerja udah semangat lagi gitu. Oh, iya. Berarti sama kayak aku kalau traveling ya sebenarnya gitu. Iya. Oke. Nah, tapi gimana nih Mas Adit menanggapi bahwa kalau tari kan cuma pas muda aja nih bisa ini, karena kan semangatnya makin lama kan makin tua makin susah gitu. Nah, gimana tuh Mas untuk menanggapi paradigma seperti itu? Oke, pertama know yourself dulu ya. Ya seperti kita tahu sudah di usia udah di atas 40 pasti ya. Nah, tapi itu gimana kita menyikapi diri sendiri? Kadang-kadang saya mau suka dikasih sama koreografer tarian-tarian yang emang sama buat anak muda. Dia nganggap saya bisa, berarti saya harus bisa. Dan saya bisa mengukur kemampuan saya, kemampuan dan kemauan saya. Saya pikir saya bisa, ya udah saya lakukan. Kecuali memang ada nih koreo yang benar-benar misalnya akrobatik saya nggak bisa ya, akrobatik break dance itu nggak bisa. Ya mungkin nggak akan saya lakukan. Tapi biasanya koreografer itu semudah-mudahnya dia experience, dia udah bisa lihat skill dia bisa lihat skill kita, kemampuan kita sampai mana, makanya kita dikasih itu, dipercayakan sebuah karya untuk disampaikan pada audiens. Itu berarti kita juga untuk paradigma kan, kalau usia tua itu balik lagi kita sendiri, kitanya mau nggak gitu. Yang pertama memang kita harus tahu diri dulu, kita bisa mengukur kemampuan kita. Begitu kita bilang saya mampu, kecuali kalau kita nggak sombong atau ya udah terlalu ini ya. Kalau kita dalam kualitas normal, kalau kita rasa kita mampu, kita bisa kok tampilin itu. Dan age is just a number gitu loh. Kalian tahu parameter dari mana tarian ini hanya untuk usia 20. Kalian tahu parameter mana tarian ini usia untuk 30 atau 40. Selama kita menyukainya dan segala macam. Kalau ternyata memang stamina drop atau gimana ya disesuaikan aja. Karena kita bisa mengetahui
diri kita masing-masing, nggak mungkin semata-mata karena maunya kita aja. Kalau dilihat mungkin di YouTube atau mungkin di mana, dancer yang udah tua itu kan juga banyak kan di luar, bahkan di Indonesia sendiri, mereka tetap masih bisa berkarya, bisa tampil dan bisa ngajar. Jadi bisa ngajar. Iya. Kalau ngajar pasti bisa karena mereka udah makan asam garam dan mereka udah experience pastinya itu. Dan ngajar itu gak semua orang bisa. Saya juga nggak bisa sih. Bohong. Nggak, tapi saya untuk ngajar dengan level mereka saya nggak bisa. Oke, baik, tadi udah dengar cerita dari Mas Adit. Mas Adit ini luar biasa, banyak banget yang dilakuin ya. Dari mulai sebagai legal officer, kemudian sekarang dancer juga, kemudian sekarang seleb-top, punya usaha di bidang mainan anak-anak atau Disney. Luar biasa, banyak banget. Semoga video ini menginspirasi teman-teman, buat teman-teman yang masih mau berkarir atau berkarya menjadi salah satu di antara semua karya yang sudah Mas Adit buat gitu ya. Oke, jangan lupa buat teman-teman semua di subscribe, like, comment, dan share sebanyak mungkin. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa di Gara Tanya Tanya episode berikutnya.